kita sekarang aku balik lagi ke Kempinski. Dadah. Kesekian kalinya ke Kempinski dan nggak bosen-bosen. Nah, jadi sekarang aku udah check-in karena aku hari ini stay di kamar yang suite, Cliff Suite bla 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 gitu. Jadinya kita check-innya di Cliff Lounge. Kalau kalian udah lihat vlogku yang sebelumnya, aku juga check-in di sini. Dan di sini mereka prokesnya ketat banget. Pas check-in juga harus nunjukin hasil PCR atau antigen test. Nah, di hotel-hotel sebelumnya nggak ada yang minta, jadi baru di sini aja. Begitu. Anyways, sepi hari ini. Padahal ini pas jam check-in kayak jam 2. Udah nggak sabar masuk ke kamar. Terus kita dapat cold towel dan jahe dingin. Cheers to this. Itu botolnya potato head banget. Welcome drink jahe dingin. Yang pertama ini tentang GDPR atau General Data Protection Regulation, di mana nanti kita akan proteksi data privasi ibu. Selama ibu menginap di sini, kita tidak akan share itu ke other party ataupun ke hotel lain, hanya untuk internal Kempinski saja. Dan yang kedua ini tentang larangan merokok di dalam kamar. Jadi kalau misalkan mau merokok itu masih bisa di balkoni. Kalau nanti ada aktivitas merokok di dalam kamar, kita akan kenakan biaya 2 juta rupiah. Ya, nggak ada yang ngerokok, mas. Emang ngerokok ya. Terima kasih banyak. Terakhir, pokoknya nggak lama ya, sebelum PPKM. Oh, belum terlalu lama. Jadi sekarang aku udah di kamar. Nih, yang kalian harus tahu, aku kecewa banget sih sama Kempinski kali ini. Aku jelas-jelas di bookingannya aku udah tulis buat request high floor. Nah, yang aku tahu emang yang lantainya tinggi itu ocean front, dan harusnya kalau misalnya yang cliff itu tuh masih bisa dapat level yang agak tinggi, cuma nggak yang setinggi di ocean front. Aku udah tahu masalah itu, dan ocean front itu biasanya kayak di tengah-tengah. Nah, sekarang aku pesen yang cliff kan. Aku udah 3 kali pesen, selalu pesen yang cliff, nggak pernah yang ocean front. Dan herannya kali ini aku dikasih kamar yang bener-bener di pinggir. Padahal ini tuh hari Minggu ke Senin dan okupansinya tuh lagi rendah gitu loh harusnya. Kalau misalnya emang lagi tahun baru or whatever is that terus kayak full, aku masih bisa ngerti. Tapi kalau misalnya pas pandemic gini dan harusnya okupansi mereka nggak full, aku request high floor dan gak dikasih, itu wajar. Dan aku juga check-innya tepat waktu, nggak yang late check-in. Jadi harusnya mereka bisa siapin kamar yang lebih bagus, tapi aku nggak ngerti kenapa dikasih kamar yang ini. Nih, I will show you kamarnya kayak gimana. Kalau misalnya kan boleh compare sama vlog-vlog aku yang sebelumnya di Kempinski ini, dan ini tuh jangan sampai deh kalian dapet kamar yang ini karena bener-bener mengecewakan banget view-nya. Nih, ada kasurnya. Tuh, kasurnya yang king bed. Ada meja kerja, ini sofa. Nah, ini sofa itu langsung berhadapan sama pool. Kalau misalnya di pool yang sebelumnya tuh poolnya tuh terlihat luxury dan elegan banget karena ada kaca-kacanya. Tapi kalau ini pool, dan lihat deh view-nya menyedihkan guys. Ini view-nya bener-bener rerumputan. Nih, kita langsung buka aja kacanya. Nah, ini ada day bed, ini poolnya tuh jelek banget men yang kamar ini. Harusnya kalau yang di tipe-tipe kamar yang lain kayak poolnya tuh lebih menjorok keluar, jadi dapat infinity looking. Kalau ini guys, ini jelek banget sih. Kalian please jangan sampai dapat kamar yang di pojokan ini view-nya nggak ada apa-apa. Nih, kayak gini woy, so sad, parah banget. And then kita masuk. Ini area
kamar mandinya. Nah, kamar mandinya kayak gini. Kalau kamar mandinya ya lumayan lah ya, tapi nggak yang seluxury kamar interior yang lainnya. Kayak mereka tuh beda-beda tiap kamar, dan ini I think this is the worst of their suites. Kayak bener-bener gak ada luxury-nya sama sekali at all. Nih, ini shower sama WC-nya di sini. Kayak penataannya tuh beda. Nanti aku bakal kasih lebih lihat lagi detail reviewnya kalau misalnya aku udah selesai review. Tapi yang jelas sekarang aku lagi kecewa banget dan aku lagi berusaha buat dapetin kamar yang baru. Jadi sekarang aku lagi mampir ke afternoon tea-nya. Karena sebelumnya aku tuh belum pernah ke afternoon tea-nya karena tiap aku stay di sini jam segini tuh aku lagi aktivitas keluar gitu, dan kali ini akhirnya aku mencoba afternoon tea-nya. Nah, ini udah include di room rates kita. Jadi ini semua free. Tuh ada kerupuk, crackers, aneka cake, jamu-jamuan dan es, dan buah-buahan juga. Nah, ini aku nggak lihat, tapi di samping-samping sini juga ada croissant, soft roll, scone selalu ada di afternoon tea. Ada muffin, ini semua free flow, kalian boleh ambil sepuasnya. Ada cookies, dan juga ada aneka permen. Di samping sini ada apa nih? Ini ada sandwichnya belum mau dicoba. Boleh yang beef and cheese. Beef and cheese, Nah, ini dia penampakan kita lagi afternoon tea. Jadi kita ini afternoon tea-nya di tempat yang sama kayak buat sarapan, dan view-nya tuh langsung ke main pool sama ke ocean view. Ini kita rotate. Tada! Nih bagus banget view-nya. Dan ini ada aneka cakes dan kerupuk. Aku malah makan rengginang pakai sambal terasi sama terasi pinah. Udah pakai yang lain ya? Enak banget. Jadinya aku sekarang akhirnya dipindahin ke kamar yang lebih tinggi. Jadi kan tadi kan aku salah pesan emang yang di pool suite, tapi meskipun aku salah pesan tapi sih biasanya aku pesan itu tuh kamarnya nggak yang sepinggir itu gitu loh. Akhirnya kita dikasih upgrade ke kamar yang lebih tinggi. Ini kita dikasih di lantai 11. Jadi view ocean-nya dapet banget. Tapi layout kamarnya tetap sama kayak yang tadi, itu anehnya agak beda dikit sih, jadi masih ada kesan lebih luas. Nah, jadi pas baru masuk ini ada sofanya, dan ini meja kerjanya di sini, dan ini kasurnya kita dikasih yang twin bed. Twin bednya satu kasurnya tuh gede banget ya, bisa buat berdua juga di kasur yang ini, jadi ya oke lah. Terus ini tada. Nah, kita dapat view pool yang sama kayak tadi, cuma bentuk pool yang sama, cuma view-nya itu ke sana. Dan aku ngerasa ini poolnya jauh lebih gede daripada kamar yang sebelumnya. Iya nggak sih, Din? Poolnya jauh lebih besar, aku mau tanya adikku. Din, poolnya lebih gede nggak sih dari yang tadi? Ya, kayaknya lebih gede deh. Ya lebih gede jauh kan? Lebih gede, agak panjang gitu soalnya. Lebih panjang karena sampai ujung sana. Kalau tadi tuh poolnya lebih kecil, jadi kayak beda tipe kamar tuh bakal beda poolnya. Cuma tetap gak dapet pool yang kaca-kaca itu. Untuk layout kamar mandinya sama persis kayak yang tadi. Nah, ini sih cakepnya, jadi bathtubnya itu ada view ke laut. Kalau misalnya bathtub yang di tipe kamar lainnya itu nggak ada view lautnya. Aku bakal ajakin kalian buat keliling kamar mandinya. Nah, ini kita dapat bathrobes, terus bathtubnya juga view-nya langsung ocean view, dan ini dia wastafel-nya. Tada! Wastafelnya ada dua kayak gini. Terus ini dia WC-nya. Ini yang paling aku pengen tunjukin ke kalian sih sebenarnya. Tuh, WC-nya gemes banget.
ada dryernya, cleansing dan lain-lain. Sekarang aku bakal tunjukin showernya. Nah, showernya ini juga sekeren itu, shower Kempinski. Nah, ini dia tuh ada kayak buat cat shower di punggung. Dan ini ada shower yang rain showernya juga ada nih, shower yang biasa pakai tangan. Lengkap banget. Nah, ini buat ngatur suhunya. Terus ini sabun dan sampunya juga lengkap. Udah disiapin semua. Oke. Ini view-nya cukup banget. Akhirnya kita dapat kamar yang sesuai dengan yang kita harapkan. Meskipun ternyata di-upgradein sama masnya. Jadi kalau misalnya kalian mau di tipe kamar yang ini, namanya Cliff Ocean. Cliff Ocean, bukan yang Ocean Front. Kalau yang Ocean Front harusnya beda lagi sih. Kayaknya lebih bagus lagi pasti view-nya, karena yang Cliff aja udah lumayan cakep. Dan ya tadi saya aku omongin, kita dapat view kamar itu yang lumayan bagus hari ini, dan poolnya tuh beda sama yang pernah aku stay. Kalau aku personally tetap lebih suka pool yang menghadap ke depan, yang bukan menyamping tapi ke depan. Menurut aku tuh kayak itu sisi uniknya dari Apurva Kempinski. Kalau yang ini cenderung kayak ya udah villa-villa pada umumnya. Cuma yang ini juga lumayan bagus kok. Dan view-nya juga cantik. Dan sekarang aku butuh renang-renang sore, dan abis berenang aku mau lanjut cocktail hours. Jadi kalau cocktail ini kita bisa free flow cocktails sampai jam 7 malam. Oke, I will keep you guys updated again. Bye bye. Jadi sekarang aku tadi habis ini evening cocktail. Ini udah room include di room. Kalau misalnya kalian book yang tipe suite, jadi kalian bisa cocktail sepuasnya, dan juga kita dapat snacks, dapat canopy gitu, dan kita juga bisa menikmati kolam renang ini. Nah, kolam renang apa sih ini? Ini kolam renang ini beda dari yang lainnya. Jadi itu namanya hydro pool. Dan aku cuma tahu pool model kayak gitu cuma ada di Apurva. Kayak gimana sih ini? I will show you. Aku bakal tunjukin kalian. Anyway, ini view dari hydro poolnya itu juga langsung ke ocean view, jadi keren banget. Nah, hydro pool ini bagus banget buat pengobatan atau buat saat kalian capek-capek, jadi ada feel kayak lagi dipijetin gitu loh. Nah, ini kayak pencetannya buat nyalain hydro poolnya. Nah, tada! Nah, ini dia hydro pool. Tapi ini ada macam-macam ya. Kalau yang ini tuh kayak bisa sambil tiduran. Juga ada hydro pool yang buat punggung aja atau buat kepala gitu. Jadi beda-beda tiap hydro pool. Dan hari ini tuh bener-bener sepi banget. Ini kayak jam sunset, yang di hydro pool cuma ada aku aja berdua sama adik aku. Bener-bener sesepi itu Kempinski, karena ini juga lagi PPKM kedua. Ini ada hari Minggu ke Senin, jadi mungkin okupansinya pasti rendah. Terus hari ini kata Mas Yud yang check-in cuma ada 20 kamar, kayak sekitar 200 orangan gitu katanya. Jadi sepi banget lah hari ini, jadi kita bisa menikmati Kempinski seperti punya kita sendiri. Apalagi ini kan mega resort ya, bener-bener segede itu, kayaknya udah di situ ada ratusan kamar pasti. Hydro poolnya tuh, view-nya langsung ocean view. Ocean view cantik banget ya, ini lagi sunset. Meskipun di Nusa Dua nggak dapet sunset, tapi ya udah kita dapat jurutannya. Nah, this is what I got for cocktail. Ini aku cobain, ada apple tea. Ini alkoholik cuma rasa apple, enak banget, kalian wajib cobain. Itu kan cocktail sambil celup-celup manja di pool. Dan ini free flow, kalian bisa minum cocktail sepuasnya. Oh iya, ada satu hal yang bikin aku kesel. Oke, jadi aku baru tahu kalau misalnya karena ini kan okupansinya rendah, jadi buat teman-teman yang book, tamu-tamu yang book di deluxe room, yang kamarnya tipe yang rendah, itu tuh dapat free upgrade guys ke suite. Itu banget nggak sih? Padahal yang harga deluxe tuh harganya 3 juta kan, sedangkan harga suite itu harganya 5 juta. Dan mereka ini dapat upgrade, sedangkan kita ini bayar. Cuma bedanya kalau orang-orang yang dari deluxe itu tuh sarapannya tetap di bawah. Terus sarapannya kayak jadi satu di sini, karena kan cuma ada 20 kamar ya, nggak mungkin kan kalau misalnya dipisah. Kayak sarapannya itu tetap dapat benefit suite, cuma dia tuh nggak dapat free flow cocktail sama nggak dapat afternoon tea juga. Tapi untuk fasilitas suite mereka bisa pakai semua. Jadi gila nggak sih? Harusnya kan aku pesen yang biasa aja terus dapat upgrade juga. Dan FYI, tadi kalau misalnya kalian lihat dari awal, aku tuh sempat mengalami drama kalau misalnya
Masnya tuh nggak mau nge-upgrade kamar aku. Kayak gak adil banget gak sih? Bener-bener gak adil banget. Pindahin dari deluxe bisa langsung naik ke tipe kamar aku, which is kamar yang terendah. Sedangkan pihak Kempinski nggak mau nge-upgrade kamar aku ke yang ocean. Awalnya aku harus kayak bete dulu, kayak aku harus bilang kalau misalnya can I get the better view. Baru akhirnya setelah aku kayak sebel banget, mereka baru upgradein kamar aku, padahal yang lain dapat free upgrade, men. Free upgrade bener-bener jauh. Seandainya harusnya dong kalau misalnya biar adil, yang udah book di kamar suite at least dapat yang ocean front atau enggak dapat yang villa gitu kan. Jadi menurut aku pihak Kempinski kali ini bener-bener nggak adil gitu deh. Jadi ya I think that's all about my feelings to Kempinski hari ini. Tapi ya overall aku berusaha buat enjoy aja. Ini keren banget karena kita juga sepi-sepian, nggak rame-ramean gitu hari ini. Good morning, jadi sekarang aku lagi sarapan. Dan sarapannya untuk kamar yang suite itu di Cliff Lounge Suite-nya langsung. Jadi dia tuh punya menu-menu ala carte. Dadah. Nanti menu ala carte-nya tuh bisa langsung di-scan di sini aja. Dan ini dia menu-menunya. Nah, menunya tuh yang paling spesial tuh biasanya Taiwanese foie gras kongi. Jadi bubur tapi pakai hati angsa. Untuk yang paling spesial biasanya non wajib, dan juga ada egg langoustine, creamy spicy lobster, ini juga yang wajib dipesan. Dan ini kita duduk di outdoornya karena indoornya benar-benar full banget. Nah, ini sarapannya, kita cobain bakso. Itu buburnya ya? Thank you. Sorry. Mushroom scramble eggs satu. Iya. Sama ya omelet. Masih ada satu lagi ya? Iya. Nah, ini dia tadi makanan yang penting banget. Ini ada bubur foie gras, truffle scrambled egg, sama ini sebenarnya biasa aja sih, pesanan mama aku. Tapi tadi aku ambil dari buffet stallnya dan unik banget sih, ini ada bakso, terus juga ada aneka jajanan tradisional. Dan anyway baksonya lumayan banget. Untuk Grand Hotel, makanan mereka tuh termasuk yang biasa aja dibandingkan Mulia. Itu beda sih, kualitasnya beda jauh. Isi bihun. Halo, jadi aku sekarang udah habis sarapan. Tadi sorry kalau misalnya aku nggak rekam bagian area sarapannya. Cuma tadi aku nge-review sih, sempet nge-review beberapa makanan aja, dan aku kasih tips ke kalian apa aja yang wajib dipesan. Karena kalau misalnya kita ngerekam di area dalamnya itu tuh nggak boleh, karena mungkin mengganggu privasi buat tamu-tamu lain. Kayak kita ngerekam gitu, takutnya ada orang yang tidak suka untuk direkam. Dan ini kalau misalnya kalian ke Kempinski, kalian wajib cobain jalan di tangga ini sambil foto-foto, karena view-nya bakal luar biasa. Wow, sekarang kita turun. Nah, kalau di sini tuh banyak banget ya anak tangganya, tapi nggak berasa kan, karena kalau turun nggak seberapa capek, tapi kalau naik baru capek. Dan biasanya tiap berhenti tuh selalu tangan gatel buat ngefoto saking cakepnya. Wow. Jadi sekarang aku lagi di area main poolnya Kempinski. Nih, sedang adikku lagi mau seluncuran guys. Jadi ini kayaknya momennya harus diabadikan. Cuma karena aku ini GoPro, jadi nggak bisa ngezoom. Padahal ini aslinya aku lucu banget. Dia nyangkut nggak sih? Nyangkut. Oh no. Panas, panas panas. Dayo Dugo. Kasih anak air deh. Nah, ini itu tuh ada kayak tempat infuse water gitu tiap di beberapa titik, jadi kita nggak bakal kehausan. Dan karena ini juga lagi PPKM, jadi super sepi. Kolamnya ini bener-bener cuma ada kita doang, jadi kayak berasa punya private jumbo resort.
Sekarang aku lagi di dalam koral. Ini nggak apa-apa kan Mbak aku ngerekam? Ini aku nggak apa-apa kan aku ngerekam di sini. Oke. Banyak ngeliatin aku mulu jadi aku nervous. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat vlogku beberapa waktu lalu, aku pernah sempat makan di koral, tapi kita nggak bisa foto-foto kan pas malam karena Kasti Ailey-nya itu ternyata kalau kita foto di situ pas kita waktu dinner tuh nggak bisa. Jadi pas aku visit lagi ke sini, aku kira bisa foto-foto di tengahnya. Finally. Dan ternyata visiting hours-nya itu, seingatku dulu itu visiting hours-nya tuh sore, tapi sekarang jadi jam 10 sampai jam 12 siang. Oh iya Mbak, untuk yang visit ini cuma khusus tamu in-house apa tamu dari luar boleh? Oh ya, jadi yang visit di koral ini khusus buat tamu in-house. Jadi kalau misalnya orang dari luar itu nggak boleh. Karena tadi pas kita masuk emang sempat ditanyain nomor kamarnya. Kan kelihatan kursinya. Anyway, ini emang lucu banget, super keren. Dan menurut aku kalian at least once on a lifetime cobain makan di koral. It's good. Cuma aku lupa nge-vlog di dalamnya. Nah, koral ini salah satu restoran yang wajib banget kalian cobain di Kempinski karena ini satu-satunya restoran akuarium yang ada di Indonesia. Mereka ada berbagai macam package sih, salah satunya kalau mau for your kids kalian boleh cobain afternoon tea for kids sore-sore gitu, lucu banget. Pasti anak kecil juga happy. And then ini untuk resto nih. Mau jadi jam 5 sampai jam 9 malam buat dinner. Terus ini juga ada dress code-nya. Dan visiting hour is applicable khusus in-house. Dan ini nggak boleh foto pas dinner. Tuh. Dan sekarang aku mau balik ke Nang. Anyway, ini siang-siang tapi teduh banget karena lagi berawan. Dan juga banyak pohon-pohon. Kalau jalan ke sana kita bakal ke lautnya. Nah, jadi ini kita sekarang lagi mau kano dan aku baru tahu kalau misalnya di Kempinski itu ada free canoeing dan it will be her first time canoeing. Aku dulu pernah sekali dan itu susah banget. Ya, swastiastu. Siang. Mau canoeing? Iya. Udah pernah main? Belum. Aku udah pernah. Di laut udah pernah? Pernah dong. Emang ada kano yang nggak di laut? Ada, di danau kayak gitu. Oh enggak. Ini di laut. Literally di laut. Oke deh. Cuma kayaknya aku beli pakai kano yang berbeda. Ya, it's okay. Ini, oke? Ya, the pink one. Yes. Oh my god, I'm so excited. Oke, aman. Pakai jaket aman paling ya ngambang-ngambang. Duduknya gimana mas? Ya, benar. Benar, Ini Kay? langsung ke depan. Oke. Jadi ini pijakan ini bisa ditaruh telapak kakinya di sini. Jadi senyamannya. Mau dilurusin atau ditekuk boleh. Oke. Jadi sekarang aku lagi canoeing sama dia nih. Kenapa aku Kayaknya kita masih di Sekarang kita udah agak di tengah nih, udah di tengah laut, lumayan lah ya. Tadi aku nggak bisa ngevlog sambil ngomong karena aku juga lupa bawa standnya. Sebenarnya bisa ditaruh depan kano, but it's super fun. Kayak ini aktivitasnya seru banget kan, dan ini free, so you need to try it once in a lifetime. Dan air lautnya segar banget cuy. Aku mau basahin badanku. Kepek-kepek. Oke. Bersimpu aja dulu, jangan berdiri. Oh, duduk dulu. kan cuma bisa sendiri kamu. Heeh, nge-video aku. Kacamatanya. Ya, digoyang-goyang aku lagi jatuh cuy. Ayo. Nanti kalau berdiri, di antara ini yang ya. Gimana? Enggak, emang ombaknya lebih gede loh. Iya. Bisa, bisa, berdiri. kamu bisa. Fotonya ada pegangin. Oh iya, boleh. Bisa nggak sih mas? Buka aja.